Bab 161. Apa yang kau lakukan? Biarkan aku turun. Sera berkata dengan marah. Hui Dinghou menatapnya dengan mesum, seolah-olah dia adalah makanan lezat dan hasrat di matanya tidak dapat disembunyikan. Tangan besarnya meremas dagu Sera dengan kuat, air mata Sera hampir jatuh karena kesakitan, memikirkan orang ini cenderung melakukan kekerasan, dia merasa sangat cemas. Tangannya tiba-tiba mengendur dan mengelus wajahnya, tiba-tiba ikat rambutnya ditarik dengan satu tangan. Ternyata seorang gadis muda. Senyumnya menjadi lebih dalam dan bibirnya mendekat, air liurnya mengenai wajah Sera, membuat Sera ingin muntah. Dia segera memutar otaknya, menghadapi seseorang dengan kecenderungan melakukan kekerasan, jika melakukan perlawanan, akan semakin membangkitkan keinginannya untuk melakukan kekerasan, jadi dia tidak bisa melawan. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia tidak menyangka, pria ini berani melakukannya di jalan, betapa tidak sabarnya dia. Memikirkan dia terbang begitu cepat ke keretanya tadi, mungkin tidak ada yang memperhatikannya, meskipun ada yang melihatnya, mereka juga tidak akan mengira ada orang yang berani menculik gadis di tengah keramaian. Dia mengatur napasnya dan berusaha menenangkan diri. Dia menjauhkan tubuhnya dan meletakkan tangannya di tempat duduk kereta, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa dengan gadis kecil? Apakah kau meremehkan seorang gadis?" Hui Dinghou terkejut, tetapi dia sudah terbiasa dengan berbagai trik wanita dan tersenyum tipis. Siapa yang meremehkan seorang gadis? Bukankah aku hanya mengundangmu untuk minum bersama dan berbincang tentang musik? Meskipun aku tidak suka dengan cara mengundangmu, tetapi melihat kau begitu tulus, aku akan memaafkanmu. Sera mengerutkan bibirnya dengan polos. Sera merasa dia berbakat menjadi mamasan. Hui Dinghou tersenyum tipis. Dia tidak tergesa-gesa bertindak. Gadis ini sudah naik ke keretanya, cepat atau lambat akan menjadi santapannya. Dia bisa menunggu sebentar lagi. Riansu awalnya mengikuti Sera, tetapi setelah kereta kuda lewat, dia kehilangan jejaknya. Dia mengira Sera sedang belanja di toko dan menunggu di luar, tetapi setelah menunggu cukup lama, tidak ada yang keluar. Dia merasa agak cemas dan segera masuk ke beberapa toko untuk mencarinya, tetapi tidak menemukan Sera. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Kereta kuda yang tadi melewatinya adalah milik Hui Dinghou. Gawat, ada masalah besar. Dia berlari ke Jing Zhao Menshah dengan tergesa-gesa. Melihatnya bergegas masuk dengan putus asa, Bima Tang segera meraih bahunya dan bertanya, "Katakan, ada apa?" "Selir Chu. Selir Chu." Riansu menampar wajahnya sendiri, agar bisa bicara dengan normal. Selir Chu dibawa pergi oleh Hui Dinghou. Ekspresi Bima Tang berubah drastis, "11 bukankah aku menyuruhmu untuk mengawasinya?" "Tidak bisa mengawasinya, segera laporkan pada Raja Deonchu." Riansu sangat cemas. Bima Tang segera melangkah maju. Raja Deonchu sedang berbicara dengan para pejabat. Melihat Bima Tang yang berjalan masuk dengan panik, dia tahu ada yang tidak beres. Dia berkata pada para pejabat, "Kalian keluar dulu." "Baik." Mereka segera bangkit dan mengundurkan diri. Raja Deonchu mengangkat matanya dan bertanya pada Bima Tang, "Ada apa?" Bima Tang berkata dengan pelan, "Selir Chu diculik oleh Hui Dinghou." Raja Deonchu tiba-tiba berdiri, "Apa? Beraninya dia menyerang orang-orang Raja Deonchu?" Raja Deonchu tidak mengetahui tindakan Sera akhir-akhir ini, dia berpikir Hui Dinghou langsung membawa Sera pergi dari kediamannya. Bukan, Selir sering keluar akhir-akhir ini. Riansu selalu mengawasinya, seharusnya ini terjadi di luar. "Panggil Riansu." Raja Deonchu sangat kesal, kenapa wanita itu selalu membuat masalah? Bab 162. Riansu menundukkan kepala, tidak berani menatap Raja Deonchu. "Aku mengikuti Selir Chu selama beberapa hari. Hari ini, dia menyamar sebagai seorang pria dan pergi ke Qingcheng untuk mendengarkan musik. Dia bertemu dengan Hui Dinghou lalu pergi. Pada saat itu, kereta kuda Hui Dinghou berhenti di dekatnya, entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak bisa mendengarnya, tetapi Selir Chu menjawab beberapa patah kata lalu pergi. Aku tetap mengikuti Selir sepanjang jalan, terapi tiba-tiba, kereta Hui Dinghou lewat dengan cepat. Setelah beberapa saat, Selir Chu menghilang, aku curiga dia dibawa pergi oleh Hui Dinghou. Menyamar sebagai seorang pria.
Apakah dia mau terbang ke langit? Raja Deonchu sangat marah. Apakah wanita itu tidak ada menyadari ada banyak orang yang ingin menyerangnya saat ini? Beraninya dia menyamar sebagai pria dan keliaran di luar. Orang seperti ini, mati pun tidak berguna. Jangan pedulikan dia, biarkan dia mati, Raja Deonchu berkata dengan ketus. Bima Tang membujuk, Raja, sekarang bukan saatnya untuk marah. Anda juga tahu Hui Dinghou itu seperti apa dan dia belum mengetahui identitas selir Chu. Sekarang selir Chu ada di tangannya. Dia sendiri yang mencari masalah, siapa suruh dia berkeliaran di luar. Raja Deonchu tiba-tiba menyipitkan matanya, tidak. Apakah dia sengaja ingin mendekati Hui Dinghou sendirian, demi pernikahan adiknya? Bima Tang terkejut dengan tebakannya dan berkala dengan takjub, benarkah? Selir Chu apakah seberani itu? Dia tidak punya nyali, rapi bodoh, kata Raja Deonchu dengan marah. Riansu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung pergi ke kediaman Hui Dinghou untuk mencari selir. Jangan ke sana. Raja Deonchu berkata dengan ketus. Bima Tang juga berkala, terlalu berisiko jika Raja Deonchu membawa orang ke kediaman Hui Dinghou. Lagi pula, itu hanya tebakan Riansu. Jika selir Chu tidak ada di rumahnya, Raja Deonchu akan mendapatkan masalah. Raja Deonchu baru menjabat sebagai Hakim Jing Zhao, jika Kaisar menyalahkannya, karir Raja Deonchu akan berakhir. Yang terpenting ini akan mempengaruhi masa depan Raja Deonchu. Wajah Riansu memucat, selir Chu sangar malang kali ini. Raja Deonchu sangat kesal, berjalan mondar-mandir dengan berkacak pinggang. Pikirannya sangat kacau sekarang dan tidak bisa berpikir dengan tenang. Riansu dan Bima Tang saling memandang, apa yang harus mereka lakukan? Sejak menikah dengan selir Chu selama setahun, Raja Deonchu ditelantarkan Kaisar selama setahun, dia bahkan tidak diizinkan renasuk militer. Dia akhirnya mendapatkan jabatan Hakim Jing Zhao. Jika melakukan kesalahan, apa yang bisa dilakukan di masa depan? Raja Deonchu berhenti dan menatap Riansu, Riansu, panggil semua prajurit. Bima Tang, perintahkan tentara Jingyou untuk bergabung dengan tentara Menshang sebanyak 50 orang untuk menggeledah kediaman Hui Dinghou. Bima Tang terkejut, Raja, harap pertimbangkan kembali. Anda bisa menggunakan tentara Menshang untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika melibatkan tentara Jing Zhao, ini berarti untuk menyelidiki kasus. Jika selir Chu tidak dapat ditemukan, akan dituduh untuk memfitnah dan menghina hakim yang berjasa pada dinasti. Raja Deonchu berkata, jika hanya menggunakan tentara Menshang, Hui Dinghou tidak akan menggubrisnya. Semua tentara Hui Dinghou gagah berani dan pandai berperang. Tidak mungkin bagi tentara kita bisa masuk, tetapi jika aku menggunakan jabatan Hakim Jing Zhao, dia tidak bisa menghalangi penyelidikan. Jika dia berani menghalangi pemeriksaan maka bisa dianggap melanggar hukum. Menggunakan alasan apa? Tanya Riansu. Raja Deonchu terdiam beberapa saat, dan berkata, katakanlah ada seseorang melaporkan melihat Hui Dinghou menculik selir Chu di jalan. Bima Tang terkejut dan terdiam cukup lama. Raja, apakah sudah dipertimbangkan baik-baik? Jika kabar ini tersebar, reputasi Anda dan selir Chu akan hancur. Raja Deonchu sudah memikirkannya, aku tahu apa yang ingin dilakukan Sera. Jika dia tidak mempedulikan reputasinya, aku seharusnya juga tidak perlu peduli. Meskipun dia ceroboh, dia sudah mengambil langkah pertama untuk memancing Hui Dinghou. Tidak peduli apa tujuannya, dia sudah melakukan sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Dia mengangkat kepalanya dan memerintahkan, jangan bicara omong kosong lagi, lakukan sekarang. Baik. Keduanya menerima perintah dan pergi. Sera dibawa ke kediaman Hui Dinghou dengan kereta kuda. Bab 163. Di sepanjang jalan, pikiran Sera perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai berbicara dengan Hui Dinghou, kau riba-riba membawaku dengan kereta, apakah tidak ingin tahu siapa aku? Hui Dinghou menatapnya dengan mesum, kalau hati sudah tergoda, untuk apa menanyakan asal-usul? Sera berkata, kau adalah Hui Dinghou, bukan? Hui Dinghou tidak terkejut bahwa dia mengenalnya, hanya mencondongkan tubuh ke dekatnya, kau takut? Wajahnya terpampang di depan Sera, api berkobar di matanya, mulutnya agak terangkat. Dia tidak tersenyum, malah tampak ganas dan kejam, seolah-olah sedang mengejeknya. Sera tidak mungkin tidak takut, dia berkata, aku takut, kau begitu dekat.
Sera menyentuh lengan bajunya, bermaksud untuk membuka kotak obat dan mengambil sesuatu untuk melindungi diri. Namun, Hui Dinghou sudah memperhatikan gerakannya dan segera melirik tangannya dan mencibir. Dia segera meraih pergelangan tangannya, Sera segera mengeluarkan sapu tangan dan melambaikannya di depan Hui Dinghou sambil tersenyum. Hui Dinghou meremas rahangnya, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia menyeringai nakal, "Selir Chu, mengapa kau mengikutiku selama berhari-hari?" Sera benar-benar terkejut kali ini, dia mengetahui identitasnya. Hui Dinghou mengetahui identitasnya, tetapi berani menculiknya di tengah jalan. Astaga, orang ini begitu sombong. Sera mengira penyelidikannya sangat rahasia, dia tidak menduga sudah ketahuan sejak lama. Dia tersenyum getir di dalam hatinya. Terlalu percaya diri juga sangat berbahaya. Atau, dia menambah kekuatannya, tulang rahang Sera hampir hancur. Tatapannya semakin sinis, "Apakah Raja Deonchu yang mengutusmu?" Sera menahan rasa sakit dan berkata dengan susah payah, "Tidak ada hubungannya dengan Raja Deonchu. Aku ingin melihat seperti apa calon adik iparku." Adik ipar? Hui Dinghou agak terkejut, laki dia ingat dan tertawa kencang, "Oh ya, aku akan menikahi nona kedua Jinghou Menshan." Setelah mendengar ini, Sera tahu pria ini sama sekali tidak menganggap serius pernikahan itu. Jinghou, bajingan ini, benar-benar tidak mempedulikan hidup putrinya. Hui Dinghou melepaskan rahangnya, tetapi menepuk wajahnya dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan bersikap lebih lembut padamu." Menghadapi orang gila seperti ini, Sera tidak bisa menggunakan statusnya sebagai selir untuk mengancamnya, karena itu bukan hanya tidak berguna, bahkan akan terasa konyol. Pria ini sudah mengetahui identitasnya, tetapi masih berani menculiknya, jadi dia benar-benar meremehkan Raja Deonchu. Tapi kenapa dia berani begitu sombong? Tuan menculik selir, apakah tidak takut akan menyinggung Raja Deonchu? Sera bertanya. Siapa yang melihatnya? Dia mencibir, meskipun ada yang melihatnya, Raja Deonchu baru mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya, apakah dia berani menentangku? Sera benar-benar merasa tertekan, ucapan Hui Dinghou masuk akal. Meskipun Raja Deonchu tahu bahwa dia berada di tangan Hui Dinghou, dia tidak akan mengorbankan masa depannya demi menyelamatkannya. Hui Dinghou berasal dari keluarga Chu dan Raja Deonchu tidak akan berani menyinggung keluarga Chu. Sepertinya dia harus mengandalkan diri sendiri untuk melarikan diri kali ini. Bab 164. Sera dibawa masuk melalui pintu belakang kediaman Hui Dinghou. Seorang wanita yang mengenakan pakaian pria tetapi dengan rambut terurai, orang-orang di kediaman Hui Dinghou tidak merasa aneh sama sekali ketika melihatnya. Siapa yang tidak mengenal Tuan Hou? Aku masih ada urusan, awasi dia. Hui Dinghou menyeretnya ke dalam kamar, lalu memerintahkan pelayan di sampingnya. Baik. Kedua pelayan itu membungkuk. Sera melihat kedua wanita ini tinggi dan kuat, rampaknya mereka adalah seniman bela diri. Jika ingin melarikan diri dari kedua orang ini, tidak mungkin beradu kekuatan. Tapi, Sera meremas kotak obat di lengan bajunya dan cahaya dingin melintas di matanya. Kakak, aku ingin buang air, tolong tunjukkan di mana kamar kecilnya. Tanya Sera. Melihat Sera tidak takut sama sekali dan melihat penampilannya yang mengenakan pakaian pria dan terlihat rupawan, kedua pelayan itu menduga Sera adalah pelacur yang suka rela melayani tuannya, tetapi Tuan Hou berpesan agar mereka mengawasinya, jadi dia berkata, di balik tirai ada jamban. Apakah tidak ada kamar kecil? Sera mengerutkan alisnya. Terlalu jauh, Tuan Hou memerintahkan tidak boleh meninggalkan ruangan ini, jangan sampai anjing galak di rumah mengejutkanmu. Anjing galak? Sera ingat ketika dia masuk, memang mendengar serentetan gonggongan anjing, dia seharusnya memelihara banyak anjing galak untuk menjaga rumahnya. Sudahlah, dia juga bisa mengeluarkan kotak obat di balik tirai. Mereka tidak akan masuk dan mengintipnya, bukan? Sera berjalan ke balik tirai dan berjongkok di aras jamban. Dia tetap waspada dan mendengarkan gerakan di luar, kedua pelayan itu berdiri diam. Dia mengeluarkan kolak obat dengan perlahan. Awalnya dia meminjam belati Riansu untuk dimasukkan ke dalam kotak obat, tetapi setelah dimasukkan, kotak obat tidak bisa mengecil. Jadi akhirnya dia mengeluarkan belati itu. Sekarang dia hanya bisa menggunakan obat sebagai senjatanya.
Namun, Sarah hanya menemukan satu tabung anestesi, dan dosisnya hanya cukup untuk membius satu orang. Jika disuntikkan pada Hui Dinghou, dia khawatir anestesi ini hanya dapat bertahan sekitar 3 menit. Dia menggeledah kolak obat, dia ingat dengan jelas ada beberapa botol etomidate. Mengapa sudah menghilang? Kotak obat, kau tidak bekerja sama dengan baik kali ini. Sarah mulai khawatir. Kau sudah selesai? Seorang pelayan bertanya. Segera. Sarah menjawab. Setelah memasangkan jarum, dia menyembunyikannya di balik lengan baju, menyimpan kotak obat, dan merapikan rambut, agar tidak terlihat memalukan. Tadi dia dibawa masuk dari pintu belakang, Sarah sudah mengingat rutenya. Jika ingin melarikan diri, sebaiknya menggunakan pintu belakang. LAP masalahnya hanya satu tabung anestesi, tetapi ada 2 orang dan dia tidak tahu apakah Hui Dinghou ada di luar. Jika Hui Dinghou ada di luar, meskipun dia bisa keluar dari pintu ini, dia tidak akan bisa keluar dari gerbang rumah ini. Tampaknya tabung anestesi ini hanya bisa digunakan pada Hui Dinghou. Hui Dinghou pergi ke mang kerja dan memanggil orang kepercayaannya, bawa orang berjaga di Menshan, jangan sampai ada yang menerobos masuk. Jika Raja Deonchu tiba, halangi dia dan bermain dengan dia sebentar, biarkan dia berpikir selir Chu ada di sini, kemudian biarkan dia masuk dan mencarinya. Orang kepercayaannya terkejut, Tuan Hou, bagaimana jika dia menemukan selir Chu? Bab 165. Hui Dinghou tersenyum, setelah menjadi milikku, aku akan mematahkan tulangnya dan mengubahnya menjadi abu, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Orang kepercayaan itu mengerti, baik, kalau begitu tunggu sampai Tuan Hou mengantar selir Chu ke terowongan rahasia, baru membiarkan Raja Deonchu masuk. Hui Dinghou mengambil belati dari meja, memainkannya sebentar, lalu tiba-tiba menancapnya ke meja. Dia berkata dengan sinis, aku sudah lama ingin menyingkirkan Raja Deonchu, entah apa yang dipikirkan Kaisar, bahkan membiarkan dia memegang jabatan Hakim Jingzhao, tetapi tidak masalah, dia bisa menduduki jabatan itu, tetapi tidak sanggup untuk mempertahankannya. Kali ini wanita bodoh itu mengantarkan dirinya ke depan pintu, aku ingin menggunakannya untuk mendorong Raja Deonchu ke neraka agar dia tidak bisa bangkit lagi. Orang kepercayaannya mencibir, ya, Tuan Hou akhirnya bisa membalas dendam kali ini. Jika mengingat saat dia dipermalukan hari itu, Hou Dinghou masih merasa sangat kesal. Dia hanya seorang prajurit garda depan di bawah perintahku saat itu. Tetapi menggunakan status seorang pangeran untuk memukulku di depan semua prajurit dan membuat aku kehilangan muka. Aku bahkan hampir dipersalahkan oleh Kaisar. Jika bukan karena dibela oleh paman, aku tidak akan bisa menempati posisi sekarang. Aku sudah menyimpan dendam ini selama bertahun-tahun, akhirnya bisa membalasnya hari ini. Jangan khawatir, Tuan Hou, kita pasti bisa menuntut Raja Deonchu memfitnah pejabat dan masuk tanpa izin ke rumah Hou Dinghou. Orang kepercayaannya mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan selir Chu? Hui Dinghou mencibir, karena dia sudah mengantarkan dirinya ke depan pintu, kenapa tidak menggunakannya untuk mempermalukan Raja Deonchu? Baik. Kalau begitu aku akan menunggu instruksi Tuan Hou, lalu mengirimnya ke kamar rahasia, untuk sementara dia akan ditempatkan di ruangan lain dan menunggu keputusan Tuan Hou. Kata orang kepercayaan itu. Hui Dinghou menyipitkan matanya, Raja Deonchu, betapa lancangnya kau hari itu? Tidak hanya memukulku bahkan berulangkah merebut jasaku, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu bebas? Memikirkan Sarah, dia mencibir. Tentu saja dia tidak percaya dengan perkataan Sarah. Ingin melihat seperti apa calon adik iparnya. Dia khawatir Raja Deonchu yang mengutusnya untuk menjebaknya. Oleh karena itu, dia yakin Raja Deonchu akan datang hari ini. Raja Deonchu sangat membencinya. Begitu dia menjabat, dia adalah target pertamanya. Terlalu tidak sabar. Sarah akhirnya mengurungkan niat untuk membius para pelayan, karena dia mendengar samar suara percakapan di luar. Seharusnya ada pengawal di luar. Dia hanya memiliki satu tabung anestesi, tidak boleh disia-siakan. Tapi kotak obat itu benar-benar tidak membantunya kali ini, dan itu membuatnya merasa tertekan. Sebelumnya, dia berpikir kotak obat itu akan mengabulkan semua isi pikirannya, terapi ternyata tidak. Sekarang dia berharap ada pistol dalam kotak obat. Dia duduk dengan tenang. Hanya ada satu kesempatan. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Jika terjadi kesalahan, dia harus menanggung penghinaan sebelum mati.
Nona, Tuan Hou mengundang Anda. Pelayan keluar dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu masuk dan berbicara pada Sarah. Sarah menatapnya, pergi kemana? Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan Hou sedang menunggumu di kamar. Dia sudah menyiapkan makanan dan arak. Sarah tahu dia harus menurut dan berkata, baik, tunjukkan jalannya. Setelah keluar dari pintu, dia menelusuri koridor dan berbelok 3 kali sebelum tiba di pintu kamar samping. Sarah berusaha mengingat jalannya. Kamar ini lokasinya lebih terpencil. Suara gonggongan anjing terdengar sangat jelas, seperti datang dari halaman sebelah. Pintu terbuka dan pelayan itu tiba-tiba tersenyum, silakan masuk. Dia mendorong punggung Sarah dengan satu tangan, lalu menutup pintu dengan kencang. Sarah tersandung, tetapi akhirnya dapat berdiri kokoh. Cahaya di ruangan itu redup, tirai biru yang tebal tergantung di jendela, kertas kuning ditempelkan di pintu untuk menghalangi cahaya. Sarah menahan rasa panik dalam hatinya dan melihat cahaya lilin di sisi kiri. Cahaya lilin menjadi semakin terang. Itu adalah Hui Dinghou yang memegang lilin dan menyinari seisi ruangan. Wajahnya terlihat sangat jahat, dia bertelanjang dada, menunjukkan berbagai bekas luka di atas dada yang kokoh. Sarah tidak takut dengan orang ini, tetapi ada banyak alat penyiksaan yang tergantung di dinding ruangan ini. Banyak di antaranya yang berlumuran darah dan mengeluarkan bau busuk. Sarah secara spontan menutupi hidungnya dan kemarahan dalam hatinya melampaui ketakutannya. Berapa banyak wanita yang nyawanya berakhir di ruangan ini? Bab 166. Takut? Hui Dinghou tersenyum, aku mengagumimu. Demi membantu Raja Deonchu menjatuhkan aku, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Melihat Hui Dinghou marah, Sarah merasa lebih tenang. Dia menatap Hui Dinghou dan berjalan perlahan, Tuan Hou salah. Aku tidak melakukan ini demi dia. Lalu, demi siapa? Hui Dinghou mencibir, tapi matanya menatap ke tubuh Sarah. Sarah tersenyum, menyembunyikan tangannya yang memegang tabung anestesi. Setiap wanita menyukai jenderal yang perkasa. Sarah menatapnya dengan kagum dan berkata dengan sedih, sayangnya, aku sudah keliru menilai Raja Deonchu. Dia bukan hanya tidak menyukaiku, bahkan terlalu lemah. Benarkah? Hui Dinghou membuang lilinnya dan memeluk pinggangnya. Sambil tersenyum lebar, dia berkata, masih sempat kalau kau merasa menyesal sekarang. Raja Deonchu terlalu lemah. Tangan Sarah naik ke punggungnya, ya, aku sangat membencinya. Kukunya ditekan ke kulit pria itu, membuat tatapan pria itu menjadi semakin rajam, seluruh rubuhnya gemetar, menikmati rasa sakit itu. Sarah menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Dia merasa semakin tenang. Ketika jarum melewati posisi tempat dia menancapkan kukunya tadi, dia menancapkan jarum, kemudian jari lain meraih kulit di sebelahnya. Tangan Hui Dinghou segera meremas lehernya. Dia meraih tangan Sarah dan mengambil jarumnya. Dia menatapnya dengan marah dan langsung menampar wajah Sarah. Diam-diam ingin melukaiku? Sarah merasa pusing dan mati rasa, penglihatannya menjadi gelap dan ada aroma darah dalam mulutnya. Dia memaksakan dirinya untuk bertahan, ketika melirik jarum suntik, dia langsung merasa tenang, semua obat bius sudah disuntikkan. Dia menyeringai, darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku membencinya karena hatinya terlalu lemah, dia tidak membunuhmu sejak awal. Dia tidak tahu apakah karena terpancing oleh senyumannya, Hui Dinghou langsung terangsang dan menariknya dengan satu tangan, lalu melucuti kemejanya dengan tangan lain, memperlihatkan setengah pundaknya. Dia membungkuk ke pundak Sarah dan menggigitnya. 3, 2, 1. Sarah tidak bisa menghindar, hanya bisa berhitung dai ayam hati. Hui Dinghou jatuh ke tanah. Anestesi mulai bekerja. Sarah awalnya ingin pergi, tetapi karena pria ini sudah dibius dan berada di tangannya, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia harus melakukan sesuatu yang berani. Dia mengangkat kursi dan membanting selangkangan Hui Dinghou dengan kaki QRSI. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko, karena dosis anestesinya tidak besar dan pria ini sangat kuat. Dia mungkin bisa terbangun karena kesakitan, tetapi jika Sarah tidak melakukan ini, pria ini tetap akan menyakiti wanita lain kelak.
Dia awalnya ingin membunuhnya, tetapi pria ini tidak pernah membunuh siapapun jadi dia tidak bisa membunuhnya. Untungnya, Hui Dinghou masih tidak sadar. Dia melihat gunting yang berlumuran darah di tanah, lalu mengambilnya dan menyembunyikannya di saku lengan baju. Ada seseorang di luar. Dia berjalan mendekati pintu dan berkata dengan kencang, "Maaf, Tuan Hou, aku benar-benar salah makan hari ini. Aku akan pergi ke kamar kecil sebentar dan segera kembali. Kau harus menungguku di sini." Dia berbalik, membuka pintu dan segera menutupnya. Dua orang pelayan yang melayaninya tadi, sedang berdiri di luar pintu. Mereka juga mendengar kata-kata Sera dan berkata, "Nona mau pergi ke kamar kecil? Hamba akan membawamu ke sana 11." Sera menutupi perutnya dan berkata, "Baik, terima kasih." Saat berbicara, dia melihat sekeliling, selain dua orang ini, tidak ada orang lain yang berjaga. Tampaknya Hui Dinghou tidak suka terlalu banyak orang untuk mendengarkan pertunjukannya. Bab 167. Ketika baru berjalan keluar bersama pelayan, pelayan lain berteriak di belakangnya, "Dia melukai Tuan, cepat rangkap dia." Sera tahu perbuatannya sudah terbongkar. Sebelum pelayan itu bergerak, dia segera mengeluarkan gunting dan menusuk telinga pelayan itu. Seseorang dengan keahlian seni bela diri akan melawan jika dia menikamnya, tetapi jika langsung menusuk telinganya dan melukai gendang telinganya, orang itu akan sangat kesakitan dan secara spontan menutupinya telinga, sehingga tidak akan bisa melawan. Pelayan itu berteriak, Sera segera melarikan diri. Teriakan pelayan menarik perhatian para pengawal, suara langkah kaki segera terdengar, Sera bergegas masuk ke halaman terdekat. Ketika masuk dan melihat lebih dekat, kakinya melemas. Setidaknya ada 20 anjing ganas yang menggonggong secara bersamaan. Anjing-anjing ini terlihat sangat lapar, bisa terlihat mereka biasanya diberikan makanan daging mentah. Anjing yang makan daging mentah sangat ganas dan sangat patuh, jika pemiliknya mengeluarkan perintah, dia akan langsung menggigit musuh. Sera mundur perlahan, pengawal yang mengejarnya, bergegas maju. Ingin pergi setelah melukai Tuan Hou. Seorang pria berusia 30-an berdiri di depan Sera. Sera mengenalinya, dia adalah pengawal yang menemani Hui Dinghou ke King Cheng untuk mendengar musik. Dia sudah terjebak, tak disangka pelariannya begitu cepat sudah gagal. Dia melukai tubuh bagian bawah Hui Dinghou pasti akan mencincangnya. Memikirkan alat penyiksaan dalam ruangan itu, dia lebih suka digigit sampai mari oleh anjing ganas dan berharap mereka bisa menggigit tenggorokannya agar dia mati lebih cepat. Apakah Raja Deonchu akan merasa senang jika tahu dia sudah mati? Saat sekarat, dia masih memikirkan bajingan ini. Pengawal itu semakin mendekat dan memegang cambuk di tangannya, wajahnya tampak tegas dan haus darah, lebih menakutkan daripada tatapan anjing-anjing ganas itu. Sera berbalik dan melihat lebih dari 20 anjing besar ini, bertanya-tanya apakah mereka bisa mengerti apa yang dia katakan. "Ayo, gigit tenggorokanku, aku tidak mau mari di tangan mereka." Begitu dia selesai berbicara, semua anjing ganas itu benar-benar bergerak maju, lalu berdiri diam dan menatapnya dengan bingung. Sera terkejut dan merasa agak senang. Apakah mereka juga bisa berkomunikasi dengannya? Bagaimanapun dia akan mati, tidak ada salahnya mencoba. Dia melangkah maju dan menunjuk ke penjaga dan berkata kepada anjing ganas itu, "Kakak, kira adalah rekan senegara dan SE bangsa, bunuh mereka." 1. Lebih dari 20 anjing ganas tiba-tiba menggonggong padanya dan bergegas ke arahnya. Wajah Sera menjadi pucat, dia mengerti, itu adalah slogan anjing untuk melancarkan serangan. Hidupnya sudah berakhir. Namun, situasinya segera berbalik, anjing ganas itu tidak menyerangnya, tetapi berlari melewatinya dan bergegas ke pengawal. Para pengawal tampaknya tidak menyangka anjing-anjing ganas itu akan menyerang mereka. Mereka sangat marah dan mengutuk. Biasanya anjing-anjing ini sangat penurut, tetapi hari ini mereka menggila dan akan menggigit siapapun. Para pengawal itu berlarian. Tetapi anjing-anjing itu tidak benar-benar menggigit mereka, hanya menggigit kaki celana, atau sejenisnya, hanya berdarah tetapi lukanya tidak dalam. Namun, situasinya sangat berantakari. Sera sangat terkejut dengan perubahan situasi di depannya. Seekor anjing hitam terbesar dengan ekor pendek dan telinga tegak menggonggong padanya beberapa kali, yang berarti menyuruh dia segera melarikan diri dan memanggilnya idiot atau sejenisnya. Dia sangat bingung, tetapi dia segera berlari seperti orang gila,
Ada sangkar besi di depan, jika dia berlari sekuat tenaga, dia akan bisa melompati pagar dengan berpijak pada sangkar besi ini. Bab 168. Tak disangka, semuanya berjalan lancar. Dia menginjak sangkar besi, berhasil memanjat pagar dengan mulus dan turun ke tanah dengan gesit, tetapi dia terbanting saat jatuh sehingga bagian belakang kepalanya seperti terbentur batu. Ketika menyentuhnya dengan satu tangan, dia melihat darah. Dia tidak peduli lagi dan bergegas lari untuk menyelamatkan hidupnya. Anjing-anjing ganas itu juga berlari, tetapi bukan untuk mengejarnya, melainkan menghalangi para pengawal yang ingin mengejarnya. Dengan perlindungan anjing-anjing ganas itu, Sarah berlari keluar dari pintu belakang dengan lancar. Setelah keluar dari pintu belakang, dia masih berlari kencang. Dia bahkan tidak percaya bisa berhasil melarikan diri. Dia berlari jauh, bersembunyi di gang kecil, duduk di tanah dengan terengah-engah, jantungnya sudah hampir melompat keluar. Kepalanya sakit, wajahnya juga sakit, sakit sekali. Dia segera mengeluarkan kotak obat, mengeluarkan kain kasa dan menyeka desinfektan ke kepalanya. Dia harus segera pulang, tidak bisa berlama-lama di sini dan dia akan mati jika tertangkap. Ketika berdiri, dia merasa kakinya gemetar dengan kencang. Dia belum pernah mencoba sesuatu yang begitu menegangkan dalam kehidupan yang sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang gadis baik bahkan tidak pernah membolos, apalagi melarikan diri demi menyelamatkan hidupnya. Dia memikirkan anjing-anjing ganas yang membantunya hari ini, tidak tahu bagaimana nasib anjing-anjing itu sekarang. Menyerang tuannya, seharusnya akan berakhir dengan mengenaskan, bukan? Tapi dia juga tidak mampu menyelamatkan mereka. Sarah menjadi sedih, anjing hitam besar dengan ekor pendek dan telinga tegak tadi begini perhatian saat menyuruhnya melarikan diri. Hui Dinghou adalah pria yang kejam. Dia sudah tidak bisa mempunyai keturunan dan anjing yang dia pelihara malah membantunya melarikan diri. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Lupakan saja, sebaiknya pulang dulu, baru dipikirkan solusinya. Dia berusaha menghibur dirinya sendiri agar tidak terlalu merasa bersalah. Dia berjalan keluar dari gang dengan waspada, memastikan tidak ada pengawal yang mengejarnya. Ketika akan keluar, terdengar suara rapal kuda dari sisi timur, sekelompok pasukan berkuda muncul. Ada lebih dari 10 orang dalam pasukan itu, semuanya menunggangi kuda yang tinggi, tampak sangat megah. Dia segera mundur, mengira itu adalah pengawal yang ingin mengejarnya. Tetapi setelah mundur selangkah, dia tertegun, orang yang menunggang kuda di depan sepertinya adalah Raja Deonchu. Dia bersandar ke dinding dan menjulurkan kepala untuk melihatnya, ternyata itu memang Raja Deonchu. Riansu dan Bimatang menunggangi kuda di belakangnya, dia juga mengenali beberapa orang lainnya. Mereka adalah pengawal dari Menshan. Sedangkan yang di belakang, Sarah tidak mengenalnya, tetapi mereka mengenakan seragam prajurit. Mengapa dia membawa begitu banyak prajurit dari Jingzhou Menshan? Sepertinya dia sedang menuju ke kediaman Hui Dinghou. Sarah tertegun, apakah dia datang untuk menyelamatkannya? Tapi bagaimana dia tahu Hui Dinghou telah menangkapnya? Mungkin bukan begitu, dia tidak akan begitu baik. Pria itu berharap dia mati. Setelah menunggu pasukan itu lewat, dia berjinjit keluar, sambil menutupi kepalanya. Dengan mengenakan pakaian pria, dan wajah yang memar, dia seharusnya terlihat agak mencolok. Tapi ternyata tidak, para pejalan kaki yang berdiri di kedua sisi memperhatikan pasukan yang semakin menjauh. Itu adalah Raja Deonchu? Dia membawa prajurit Jingzhou Menshan kemana? Benar, itu adalah Raja Deonchu. Dia baru menjabat, mungkin akan menangkap seseorang. Baru menjabat sudah mengerahkan begitu banyak tentara berkuda. Entah kasus besar apa yang dia tangani? Bab 169. Sarah merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika dia benar-benar pergi ke kediaman Hui Dinghou untuk menyelamatkannya? Membawa begitu banyak orang, sepertinya akan menggeledah Menshan. Entah apakah ada dekret istana. Jika tidak ada dekret istana dan tidak dapat menemukan kesalahannya, Kaisar pasti akan menyalahkannya. Raja Deonchu seharusnya tidak begitu gegabah, bukan? Dia tidak berani mengikuti mereka, hanya berjongkok dan berpikir dengan tenang. Tidak lama setelah Sarah melarikan diri, Hui Dinghou sudah bangun. Tabit menggelengkan kepala ketika melihat lukanya, aku khawatir Tuan Hou sudah tidak dapat disembuhkan. 11.
Hui Dinghou perlahan menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, matanya sudah merah. Orang kepercayaannya melangkah maju. Dia tampak memalukan hari ini. Pakaiannya digigit anjing, tetapi untungnya dia tidak terluka. Tuan Hou, ada sesuatu yang aneh. Ketika Selir Chu melarikan diri, semua anjing di halaman membuka jalan untuknya, bahkan menggigit pengawal Menshan. Hui Dinghou tidak bisa mempercayainya, 20 anjing yang dia pelihara sudah dilatih secara khusus. Mereka sangat galak dan selalu mematuhi perintah majikannya. Bunuh mereka semua. Hui Dinghou menggertakkan giginya. Ya, orang kepercayaan itu menjawab. Selain itu, pengawas melaporkan Raja Deon Chu akan segera tiba. Mata Hui Dinghou memancarkan niat membunuh. Dia menatap tabib dan berkata, balut lukaku dengan baik, aku akan bertemu dengan Raja Deon Chu. Tuan Hou, Anda tidak bisa bergerak. Hui Dinghou langsung menyela kata-kata tabib, jika aku tidak bergerak, apakah bisa sembuh? Tabib menundukkan kepalanya, aku khawatir tidak bisa. Kalau begitu, tidak perlu omong kosong. Hui Dinghou berkata dengan marah. Baik Raja Deon Chu maupun Sera, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia akan membuat mereka hidup segan, mati tak rengau. Pasukan Raja Deon Chu segera tiba di gerbang kediaman Hui Dinghou. Mereka segera turun dari kuda dan bergegas masuk tanpa menunggu penjaga Menshan menyambutnya. Hui Dinghou keluar bersama pengawal dan prajurit Menshan. Ketika melihat Raja Deon Chu, dia bertekad menghancurkan tulangnya menjadi abu untuk melampiaskan amarahnya. Kenapa Raja Deon Chu membawa begini banyak orang ke rumahku? Hui Dinghou bertanya dengan sinis. Raja Deon Chu juga menatapnya dengan sinis. Dia sangat membenci Hui Dinghou. Ketika Raja Deon Chu pertama kali bergabung dengan militer, dia berada di bawah komandonya. Sejak hari pertama dia memasuki barak, Hui Dinghou memandangnya sebelah mata. Dia selalu menghina dan menyindirnya, sengaja menyembunyikan prestasinya, bahkan menulis banyak surat pengaduan yang mengatakan dia menyalahgunakan kekuasaan dan mengerahkan prajurit dengan gegabah. Jika bukan karena ada pengawas yang bersaksi untuknya, mungkin dia masih tidak bisa membersihkan namanya. Kemudian, dia bertengkar dengannya karena Hui Dinghou menyakiti seorang wanita. Theo Chao melangkah maju dan berkata, seseorang melihat Tuan Hou menculik Selir Chu. Agar reputasi Tuan Hou tidak tercemar, Raja Deon Chu sengaja membawa orang untuk memeriksanya. Hui Dinghou berkata dengan marah, konyol sekali, aku bahkan belum pernah melihat Selir Chu, bagaimana mungkin bisa menculiknya? Theo Chao bertanya, kalau begitu, apakah Tuan Hou membawa pergi seseorang di jalan hari ini? Hui Dinghou berkata dengan sinis, tidak pernah, semuanya fitnah. Raja Deon Chu menatapnya dengan sinis dan tegas, benarkah? Kita akan segera mengetahuinya setelah memeriksanya. Hui Dinghou tidak marah malah tertawa, menunjukkan gigi yang hitam dan kuning. Raja Deon Chu, bagaimana aku bisa membiarkanmu menggeledah rumahku seenaknya? Apakah Tuan Hou takut aku akan menemukan sesuatu? Raja Deon Chu menatapnya. Hui Dinghou juga menatapnya dan perlahan maju ke depan. Setiap langkah terasa menyakitkan. Keduanya saling berhadapan, tatapan mereka bersinar seperti pedang tajam, perang sudah dimulai. Bab 170. Raja Deon Chu mencium bau darah di tubuhnya. Hui Dinghou begitu kuat, seharusnya tidak akan terluka, lalu ini adalah bau darah siapa? Wanita jelek itu, apakah sudah disiksa olehnya? Dia merasa sangat cemas dan berkata, hari ini, aku mengerahkan prajurit dari Jing Shao Menshan untuk menyelidiki kasus menghilangnya Selir Chu, aku harap Tuan Hou bisa bekerja sama. Hui Dinghou perlahan menarik tatapannya dan mendengus, Raja Deon Chu adalah pejabat tinggi yang datang untuk menyelidiki kasus ini, aku tentu saja tidak bisa menolak, tetapi jika kau tidak dapat menemukan apapun, maka aku akan melaporkannya pada Kaisar. Ada ancaman di balik kata-katanya, tentu saja dia tidak hanya akan melapor pada Kaisar. Raja Deon Chu langsung mengeluarkan perintah, Theo, Bima, bawa orang-orang kalian untuk menggeledah di dalam, ingat. Periksa semua ruangan yang tersembunyi, terowongan bawah tanah, jangan sampai ada yang terlewatkan. Riansu, bawa orang memeriksa pintu depan dan belakang. Sebelum penyelidikan selesai, tidak boleh ada yang meninggalkan tempat ini. Baik. Para prajurit bergerak dengan cepat dan mulai menggeledah berbagai tempat.
Hui Dinghou dan Raja Deonchu masih berdiri di tempat dan saling berhadapan. Terapi hari Raja Deonchu merasa tidak nyaman, keyakinannya tidak sekuat sebelum dia tiba di Menshan. Dia datang bersama prajurit Jing Zhao Menshan. Hui Dinghou pada akhirnya harus bekerja sama, tapi tidak akan menyetujuinya dengan begitu mudah. Apakah dia sudah menyentuh Sera? Hui Dinghou tersenyum sinis ketika melihat wajah Raja Deonchu yang kesal dan muram. Raja Deonchu, jika tidak dapat menemukannya, kau tunggu saja akibatnya nanti. Raja Deonchu tetap diam, wajahnya sangat suram. Dia bisa mencium bau konspirasi dari tatapan Hui Dinghou. Apakah Riansu tertipu dan dia sebenarnya tidak membawa Sera pergi? Atau, dia menculik Sera, tetapi tidak membawanya ke sini? Bagaimanapun, dia sudah membuat kesalahan fatal hari ini. Dia terlalu emosional dan tidak menyelidiki dengan jelas. Tapi tidak ada waktu untuk menyelidiki. Jika wanita jelek itu benar-benar telah jatuh ke tangannya, maka akan terjadi bencana. Dia hanya bisa bertaruh kali ini, anggap saja untuk membalas budi Sera yang telah menyelamatkannya, meskipun dia selalu tidak mau mengakuinya. Apakah kau tahu mengapa aku selalu mengincarmu? Hui Dinghou mencibir. Raja Deonchu agak gelisah, aku selalu ingin tahu, tolong beri petunjuk. Hui Dinghou berkata dengan nada mengejek, karena aku membencimu, selain ilmu bela diri, kau tidak pandai berstrategi, keras kepala dan sombong dan tidak mendengarkan perintah atasan. Kaisar ingin kau berkontribusi, agar dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengangkatmu. Jika kau tidak memiliki seorang ayah kaisar, apakah pantas berdiri di sini untuk berbicara denganku hari ini? Raja Deonchu tersenyum, salahkan nasibmu, kenapa tidak memiliki seorang ayah kaisar? Hui Dinghou tersenyum dengan sombong dan berkata, 11 benarkah? Mungkin memiliki seorang ayah kaisar juga tidak berguna, hari ini kau jatuh dalam tanganku, aku akan mengalahkanmu hingga kau tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Dia tampak sangat sombong, tatapannya penuh dengan dendam yang membara, seolah-olah hampir membakar Raja Deonchu. Raja Deonchu terlihat tetap tenang, tetapi hatinya sangat cemas. Dia khawatir tidak dapat menemukan Sera, tetapi juga takut jika menemukannya di kediaman Hui Dinghou, karena jika menemukannya, maka dia bahkan tidak berani memikirkannya. Para prajurit satu persatu kembali untuk melaporkan, Raja, aku sudah mencari di aula utama tetapi tidak menemukannya. Raja, aku sudah mencari di halaman belakang tetapi tidak menemukannya. Raja, aku telah menggeledah semua tempat di Menshan dan menemukan kamar rahasia, tetapi tidak ada selir di sana. Raja Deonchu merasa kecewa dan melirik Hui Dinghou, yang tersenyum bangga. Bab 171. Bimatang berjalan dengan cepat dan melaporkan, Raja, di bagian belakang ada sebuah ruangan yang dipenuhi dengan alat penyiksaan. Dia mengangkat tangannya, beberapa prajurit mendekat dengan membawa alat penyiksaan dan meletakkannya di depan Raja Deonchu. Raja Deonchu melihat alat-alat ini berlumuran darah. Hui Dinghou berkata dengan ketus, kenapa? Kalian juga ingin menggeledah ruang penyiksaan? Kenapa Tuan Hou memiliki ruang penyiksaan? Raja Deonchu bertanya perlahan. Menghukum anak buah yang bandel, Raja Deonchu dapat melaporkan aku memiliki ruang penyiksaan dan bersikap kejam terhadap anak buah. Hui Dinghou mendengus. Bimatang tampak sangat cemas, dia sudah memeriksa semua tempat, tetapi benar-benar tidak ada jejak selir Chu. Apakah Riansu melihatnya dengan jelas? Jika terjadi kesalahan, maka akan menjadi bencana. Prajurit yang baru kembali berkata, Raja, selain sebuah ruangan yang dikelilingi anjing ganas, seluruh tempat sudah diperiksa. Anjing ganas? Mata Raja Deonchu berbinar. Hui Dinghou berkata dengan acuh tak acuh, semua orang tahu aku memelihara lebih dari 20 anjing ganas. Jika Raja Deonchu berpikir aku akan menyembunyikan selir di dalam, kau bisa memeriksanya sendiri, tetapi anjing-anjing itu sangat kejam. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu sebelumnya. Raja, hanya tempat ini yang belum diperiksa. Bimatang berkata, bagaimana kalau aku membawa beberapa anak buah untuk memeriksanya? Raja Deonchu berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi sendiri. Ilmu bela diri Bimatang memang bagus, tetapi ilmu meringankan rubuhnya tidak sebaik Raja Deonchu. Jika seekor anjing ganas mengejarnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bimatang berkata dengan cemas, Raja, ini sangat berbahaya. Tidak apa-apa,
Raja Deonchu melirik Hui Dinghou sekilas, jika aku mengalami kecelakaan di rumah Tuan Hou juga akan merasa bersalah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran. Hui Dinghou hanya tersenyum sinis. Aku harus mengatakan di awal, jika lengan atau kaki Raja Deonchu cacat karena ini, jangan salahkan aku. Tidak apa-apa. Raja Deonchu menatapnya dengan sungguh-sungguh. Selama nyawa ini masih ada, aku pasti akan mengingat kebaikan Tuan Hou. Raja, hamba akan menemanimu masuk, kata Bimatang. Hamba juga menemani Raja masuk, tentara lain juga melangkah inaju. Raja Deonchu mengangkat tangannya, kalian bisa ikut, tetapi tidak perlu masuk ke halaman. Dia menatap Hui Dinghou, tolong tunjukkan jalannya. Dengan senang hati. Hui Dinghou membungkuk dan berkata. Orang kepercayaan Hui Dinghou tersenyum sinis. Anjing-anjing ganas ini cepat atau lambat harus dibunuh. Jika Raja Deonchu terluka hari ini, mereka akan bunuh anjing-anjing ganas ini sebelum memohon ampun ke Kaisar. Kaisar tidak bisa marah pada anjing-anjing ini dan Hui Dinghou bisa dianggap sudah memberikan pertanggungjawaban. Sedangkan anjing-anjing ganas itu telah dihukum karena menggigit majikannya. Setelah dipukul dengan ganas, mereka sangat haus darah sekarang. Selama memberikan sedikit isyarat, anjing-anjing ganas ini akan menyerang tanpa ampun. Sekelompok orang pergi ke halaman tempat anjing-anjing ganas itu. Dari kejauhan, terdengar gonggongan anjing yang memekakkan telinga, meskipun pintunya tertutup. Raja Deonchu pernah menyelamatkan hidupnya dari gigitan anjing. Sejak itu, dia takut pada anjing. Jika bukan karena tidak ada pilihan hari ini, dia tidak akan pernah masuk ke sana. Sera, kau sebaiknya masih hidup. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bab 172. Begitu pintu terbuka, Raja Deonchu merasa ngeri. Lebih dari 20 anjing yang terluka menggonggong padanya dengan galak, dengan penuh waspada, kebencian, mata anjing itu merah. Seolah-olah jika dia melangkah sedikit lagi, mereka akan segera menyerangnya. Hui Dinghou berkata dengan ketus, Raja Deonchu, kau tidak berani masuk? Raja, jangan. Bimatang segera membujuknya meskipun dia bukan peternak anjing, anjing-anjing ganas ini seharusnya baru saja dipukuli dan mereka sedang ganas-ganasnya sekarang. Raja Deonchu menenangkan diri sebentar dan melompat ke darah, berusaha melewati anjing-anjing ganas itu. Orang kepercayaan Hui Dinghou diam-diam memberi isyarat pada anjing-anjing ganas itu, dan anjing-anjing ganas itu tiba-tiba melompat kemudian mengepungnya. Raja Deonchu tidak bisa mendekati ruangan di dalam sama sekali. Dia melompat beberapa kali, ujung lengan bajunya digigit. Jika dia tidak bereaksi dengan gesit, mungkin dagingnya sudah digigit. Raja, hati-hati! Bimatang tiba-tiba berteriak. Raja Deonchu segera menoleh dan melihat seekor anjing ganas dengan ekor pendek dan telinga tegak melompat tinggi di udara menuju punggungnya secepat kilat. Raja Deonchu segera berbalik ke samping untuk menghindar, tetapi kaki anjing itu menyapu ke belakang lehernya dan melukainya. Teo Chao dan Bimatang ingin masuk, tetapi Hui Dinghou menghalanginya dan berkata, berhenti, tidak ada yang boleh masuk ke halaman ini tanpa izinku. 11. Bimatang melihat orang kepercayaan di sebelah Hui Dinghou memberi isyarat dan bersiul terus-menerus, seharusnya sedang memerintahkan anjing-anjing untuk melakukan serangan. Bimatang sangat marah, Tuan Hou, kau sengaja menyakiti orang. Sengaja menyakiti? Aku sudah memperingatkan Raja Deonchu untuk tidak masuk, dia sendiri bersikeras ingin pergi, Hui Dinghou berkata dengan ketus dan sombong. Bimatang menggertakkan giginya dan melihat situasi Raja Deonchu sangat berbahaya. Meskipun Raja Deonchu bisa melarikan diri dengan ilmu meringankan tubuhnya, tetapi dia tidak akan bisa masuk ke dalam. Bagaimanapun, ini adalah jalan terakhir. Jika tidak bisa menemukan selir hari ini, mereka akan dijatuhi hukuman berat, jadi kenapa tidak mencobanya? Dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ayo serbu, hanya menggeledah ruangan di dalam tapi jangan melukai anjingnya, ayo cepat. Jika mereka melukai anjingnya, mereka akan semakin ganas. Pada saat itu, mereka harus membunuh semua anjing itu, jika tidak, anjing itu akan membalas dendam selagi masih bisa bernapas. Selain itu, menyerbu rumah Hui Dinghou tanpa mendapatkan hasil bahkan membunuh anjing penjaga rumah, kesalahan mereka tidak akan bisa ditebus.
Belasan orang bergegas masuk, Raja Deonchu dan beberapa orang prajurit berhasil lolos dan menyerbu ke setiap ruangan. Semua pintu ruangan dibuka, tetapi tidak ada seorang pun. Salah satu ruangan tampaknya adalah ruang kerja. Raja Deonchu menyadari dia sudah tertipu. Raja Deonchu! Hui Dinghou dan para pengawal Menshan berjalan masuk. Anjing-anjing ganas itu berhenti menyerang dan duduk di sudut. Hui Dinghou berjalan ke depan Raja Deonchu dan berkata dengan tegas, "Ini adalah ruang kerjaku, tempat menyimpan dokumen rahasia dan peta militer. Mengapa kau membawa orang-orang untuk menerobos dan mencuri dokumen rahasia dan peta militer?" Bima Tang juga segera menyadari, membiarkan mereka menggeledah Menshan, tujuan utamanya adalah ini. Jika hanya menggeledah rumah Hui Dinghou tanpa alasan, hukuman kaisar tidak akan terlalu berat. Tetapi jika mencuri dokumen rahasia dan peta militer, itu adalah kejahatan serius. Kalau tidak dipenggal, setidaknya akan masuk penjara. Bima Tang terkejut dan menatap Raja Deonchu. "Raja." Raja Deonchu perlahan mengalihkan pandangannya ke Hui Dinghou dan mencibir, "Strategi Tuan Hou sungguh hebat.